Wajib tahu, inilah 8 langkah penting pertolongan pertama pada stroke. Halo Sobat Sehat, stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah. Hal ini dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh fungsi otak. Karena beresiko fatal, memahami langkah pertolongan pertama pada stroke menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi serius. Stroke dapat menyerang kapan saja dan di mana saja. Saat serangan terjadi, pasokan oksigen dan nutrisi ke otak terhenti, mengakibatkan kematian sel-sel otak secara bertahap. Proses ini berlangsung cepat, sehingga penanganan yang tepat di waktu yang kritis sangat diperlukan. Sayangnya, banyak orang di sekitar penderita tidak tahu langkah yang harus diambil. Gejala stroke bervariasi tergantung pada jenisnya dan area otak yang terkena. Beberapa gejala umum stroke meliputi kebas atau kelemahan, kehilangan koordinasi atau keseimbangan tubuh, kesulitan berbicara atau memahami, gangguan penglihatan, bicara merancau, nyeri kepala, pusing atau pingsan, kehilangan kesadaran, kesulitan untuk menelan. Dengan mengenali gejala dan memberikan pertolongan pertama dengan cepat, kita dapat membantu menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak stroke pada penderita. Umumnya, kunci utama pertolongan pertama stroke adalah jangan panik. Berikut ini adalah 8 langkah penting pertolongan pertama stroke yang wajib Anda ketahui. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan berharga, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Pertolongan pertama stroke yang tepat dan wajib Anda ketahui adalah panggil bantuan medis darurat. Ketika mencurigai seseorang mengalami stroke, langkah pertama dan terpenting adalah segera menghubungi nomor darurat setempat. Waktu sangat berharga dan tindakan cepat dapat menentukan seberapa besar peluang penderita untuk pulih. Apa yang harus dilakukan saat memanggil bantuan? Pastikan untuk segera menghubungi layanan darurat setempat atau hubungi nomor darurat ambulans 118 atau 119 untuk Indonesia. Jelaskan situasi lokasi dan gejala yang dialami oleh penderita. Ikuti petunjuk operator darurat dengan benar, karena operator darurat biasanya akan memberikan petunjuk penting seperti memastikan penderita tetap dalam posisi aman atau apa yang bisa dilakukan sambil menunggu ambulans. Dalam situasi itu, setiap detik sangat berharga. Karena stroke mengganggu pasokan darah dan oksigen ke otak, sehingga semakin lama penanganan tertunda, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada sel otak. Jadi, jangan ragu untuk bertindak. Tindakan cepat adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah, ingatlah FAST. Mengenali gejala stroke secara dini sangat penting untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Panduan FAST adalah cara sederhana untuk mendeteksi tanda-tanda stroke dengan mudah, yaitu F. Face. Amati wajah penderita. Apakah salah satu sisi wajah terlihat menurun atau tidak simetris? Minta mereka untuk tersenyum. A. Arms. Periksa kekuatan lengan. Apakah salah satu lengan tidak bisa diangkat setinggi lengan yang lain atau cenderung jatuh atau lemas? Ini bisa menjadi tanda kelemahan pada salah satu sisi tubuh. S. Speaks. Dengarkan cara bicara mereka. Apakah mereka kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas? Minta mereka mengulang kalimat sederhana. T. Times. Ingat, waktu adalah faktor utama. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera hubungi layanan medis darurat untuk mendapatkan bantuan. Langkah ketiga pertolongan pertama pada orang yang terkena stroke adalah jangan berikan makanan atau minuman. Salah satu aspek penting dalam memberikan pertolongan pertama pada penderita stroke adalah menghindari pemberian makanan atau minuman. Hal ini karena stroke sering menyebabkan gangguan menelan, sehingga memberikan makanan atau minuman dapat meningkatkan resiko tersedak. Tersedak dapat memicu masalah pernapasan serius yang dapat memperparah kondisi pasien. Sebagai gantinya, pastikan penderita tetap tenang dan ditempatkan dalam posisi yang aman hingga bantuan medis tiba. Menjaga lingkungan tetap kondusif juga membantu mengurangi resiko komplikasi lebih lanjut. Tindakan berikutnya yang harus dilakukan adalah pastikan penderita beristirahat.
Setelah menghubungi layanan medis darurat, bantu penderita stroke untuk beristirahat dalam posisi kepala sedikit terangkat. Posisi ini dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman, terutama jika mereka mengalami mual atau ingin muntah. Selain itu, posisi ini juga dapat mendukung aliran darah dan oksigen ke otak secara optimal. Penting untuk menjaga lingkungan di sekitar penderita tetap tenang dan nyaman. Berikan juga dukungan emosional untuk membantu mereka merasa lebih tenang dan aman, sambil menunggu kedatangan tim medis untuk memberikan perawatan lebih lanjut. Yang kelima adalah jangan biarkan penderita sendirian. Saat seseorang menunjukkan tanda-tanda stroke, penting untuk tetap berada di sisinya. Kehadiran orang lain dapat memberikan rasa aman dan membantu mengurangi kecemasan yang mungkin dialami penderita. Di situasi darurat seperti ini, pendamping juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada petugas medis tentang gejala atau perubahan kondisi penderita. Selain itu, kehadiran pendamping dapat mencegah resiko cedera seperti jatuh atau komplikasi lain yang mungkin terjadi sebelum bantuan medis tiba. Yang keenam adalah catat waktu onset gejala. Mencatat waktu saat gejala stroke pertama kali muncul juga merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini karena pengobatan stroke iskemik yang menggunakan RTPA hanya efektif jika diberikan dalam jangka waktu tertentu setelah gejala mulai muncul. Dengan mencatat waktu secara tepat, Anda membantu tim medis menentukan apakah penderita masih memenuhi syarat untuk mendapatkan pengobatan tersebut. Oleh karena itu, segera perhatikan dan catat waktu saat gejala pertama kali terlihat agar tim medis dapat merespon dengan cepat dan akurat. Yang ketujuh adalah longgarkan pakaian ketat. Ketika memberikan pertolongan pertama pada penderita stroke, pastikan mereka merasa nyaman dan dapat bernapas dengan lancar. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah melonggarkan pakaian atau aksesoris ketat yang mereka kenakan. Pakaian yang terlalu ketat dapat menghambat pernapasan atau aliran darah yang dapat memperburuk kondisi penderita. Dengan melonggarkan pakaian, Anda membantu memastikan pernapasan tetap optimal dan memberikan kenyamanan selama penanganan darurat. Selain itu, tindakan ini juga membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil hingga bantuan medis tiba. Yang terakhir adalah hindari obat atau suplemen tanpa petunjuk medis. Dalam situasi darurat seperti stroke, sangat penting untuk mengikuti prinsip waktu adalah nyawa. Oleh karena itu, hindari memberikan obat atau suplemen apapun kepada penderita tanpa instruksi medis yang jelas. Beberapa obat atau suplemen dapat memperburuk kondisi atau berpotensi berinteraksi dengan pengobatan yang akan diberikan oleh tim medis darurat. Sebaliknya, fokuslah pada memberikan informasi yang akurat kepada operator medis darurat, seperti waktu awal munculnya gejala dan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Mempercayakan penanganan kepada tim medis yang berpengalaman dan dilengkapi dengan alat yang sesuai adalah langkah terbaik untuk memastikan penanganan stroke dilakukan secara efektif. Itulah pembahasan tentang 8 langkah penting pertolongan pertama stroke. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Perlu diingat bahwa stroke adalah kondisi medis yang serius dan jika dibiarkan akan mengalami efek jangka panjang. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui pertolongan pertama stroke. Selalu waspada dan jangan ragu untuk bertindak. Terima kasih sudah menonton. Saya Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.